Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puja serta puji kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih mengkaruniakan kebaikannya kepada kita, sehingga dimudahkan untuk bersama-sama berkumpul mengagungkan namanya, beribadah di hadapannya, dan menjadikan diri kita hamba-hamba yang begitu sangat lemah karena begitu sangat kita membutuhkan kepada Allah yang Maha Kuat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman yang masih ada di dalam hati kita. Kita juga bersyukur atas nikmat keimanan dan Islam dan ketakwaan yang Allah pun berikan kepada kita, karena dengannya setiap kebaikan demi kebaikan, setiap amal-amal soleh yang kemudian kita lakukan di muka bumi ini, maka tentu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala ada keimanan di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan keimanan ini sehingga saatnya nanti Allah cabut nyawa kita masih di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kepada kita yang senantiasa terus mengikuti setiap ajaran-ajarannya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam surah At-Tahrim yang tadi dibaca di awal ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Satu panggilan yang begitu sangat indah Allah sampaikan kepada kita, yaitu panggilan iman yang ada di dalam diri kita. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai mereka yang dalam hatinya masih iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan yang sebenar-benarnya taubat. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menarik di ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan orang beriman untuk senantiasa bertobat. Ini memberikan satu indikasi kepada kita bahwa orang beriman adalah bukan mereka orang yang suci dari kesalahan, orang yang terbebas dari kesalahan demi kesalahan. Bukan itu.
Jadi orang beriman adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan kesalahan kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Secara logika ya, seharusnya ya ayyuhalladzina mujrimun gitu kan. Wahai orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Secara logika pas sekali kalau Allah sebutkan wahai orang-orang yang melakukan dosa, tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Masuk akal. Tetapi Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bertobatlah kalian kepada Allah. Artinya memang bahwa orang beriman itu bukan mereka yang suci dari dosa. Bukan mereka yang bersih dari kesalahan. Tetapi orang beriman adalah mereka yang tahu dirinya melakukan dosa, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat 133, 134, 135, Allah gambarkan pula bagaimana orang-orang yang bertakwa itu. Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalimat muttaqin ada di 133, di akhir 133. Kemudian Allah bahas siapa mereka orang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaid wal 'afina 'anil nas. Di ayat ini ada 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Yang kedua adalah wal kadhimina al ghaid. Mereka yang senantiasa menjaga diri dari amarah. Dan yang ketiganya adalah wal 'afina 'anil nas. Mereka yang senantiasa memaafkan manusia. Itu adalah orang-orang bertakwa. Di ayat berikutnya Allah sampaikan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Masya Allah. Allah sampaikan ciri yang keempat dari orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang apabila mereka melakukan dosa fahisyah, sesuatu yang sangat keji, awdhalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Masya Allah. Jadi Allah menggambarkan orang bertakwa pun bukan orang yang senantiasa bersih dari dosa, bukan mereka yang suci dari kesalahan, tapi orang bertakwa adalah mereka yang apabila melakukan kesalahan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan dengan 2 ayat ini. La tayasu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang di luar sana yang boleh jadi ketika mereka di dalam kehidupannya begitu sangat banyak sekali dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan yang dilakukannya. Kemudian temannya mengajak untuk bertobat kepada Allah, lantas orang ini mengatakan, saya sudah kotor, hidup saya berlumur dengan dosa, tidak mungkin Allah akan mengampuni dosa saya. Tidak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luas lagi pengampunan dan rahmatnya untuk mereka hamba-hamba Allah yang inginkan untuk bertobat kepadanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada khutbah yang kedua ini saya ingin sampaikan bahwa ketika ada satu gambaran tentang orang beriman dan juga orang bertakwa, yang salah satu gambarannya adalah mereka yang kalau melakukan dosa kemudian mereka ingat kepada Allah dan bertaubat kepadanya, ini bukan berarti melegitimasi kepada kita untuk senantiasa melakukan dosa. Tentu kita akan senantiasa menjaga diri dari dosa itu. Kenapa? Karena dosa ternyata itu bisa mempengaruhi kepada mereka yang melakukannya. Bahkan lebih jauhnya lagi, dosa itu akan berpengaruh akibatnya itu kepada orang-orang yang ada di sekitarannya, bahkan tempat di mana dia berada. Fudail bin Iyad pernah mengungkapkan bahwa Innila asillah, sesungguhnya saya bermaksiat kepada Allah, fa'arifu dzalika, dan saya tahu hal itu, fi khalqi himari, ya, dari keledai kemudian yang menjadi kendaraan beliau. Jadi keledainya itu tidak bisa diatur. Jadi beliau kalau misalnya keledainya bermasalah, maka beliau tahu bahwa ini ada dosa dari diri beliau. Itu kata Fudail bin Iyad. Kemudian juga dari khodimati, dari pembantunya, atau juga dari wamroati, dari istrinya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah pagi-pagi ketika kita bertemu dengan istri, dan istri itu sangat baik kepada kita pada pagi itu, lantas ketika kita pulang dari pekerjaan, tidak ada angin, tidak ada hujan, istri kita marah-marah kepada kita. Ada apa gerangan? Nah, kalau kata Fudail bin Iyad, ini boleh jadi karena selama dia kerja, selama orang ini kerja, dia melakukan dosa sehingga akibatnya sampai kepada rumah, yaitu kepada istrinya. Masya Allah. Ini Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang kemudian menyampaikan kepada kita. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk menjaga diri dari dosa. Karena ternyata dosa itu bukan hanya berpengaruh kepada kita yang melakukannya, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitarannya. Bahkan ada satu cerita pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu Nabi Musa didatangi oleh Bani Israel. Ya Musa, kata Bani Israel, mintalah kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diturunkan air hujan. Karena sudah lama sekali daerah itu kering. Dan kebiasaan Bani Israel pada saat itu adalah petani, sehingga sangat ketergantungan sekali dengan air. Maka meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah diturunkan air hujan. Maka pada saat itu juga Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah air hujanmu kepada kami, karena kami sangat membutuhkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya Musa, sesungguhnya aku tidak menurunkan air hujan kepada kalian karena ada salah satu di antara kalian, Bani Israel, yang melakukan dosa bertahun-tahun. Maka aku simpan air hujan ini tidak diturunkan kepada kalian. Maka Nabi Musa berkata lagi kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya agar engkau berkenan untuk menurunkan air hujan itu? Maka Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kumpulkan semua Bani Israel, kemudian suruh orang yang melakukan dosa itu untuk berdiri dan keluar dari tempat itu. Nabi Musa tidak diberikan informasi siapa gerangan orang itu. Namanya Nabi Musa tidak tahu. Sehingga memang harus dilakukan seperti itu. Maka setelah itu Nabi Musa mengumpulkan semua Bani Israel dan menyampaikan kepada mereka, ya Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan air hujan ini kepada kalian karena ada salah satu di antara kalian yang melakukan dosa bertahun-tahun. Maka kalau Allah ingin menurunkan air hujan itu, silahkan yang melakukan dosa berdiri dan keluar dari tempat ini. Maka tentu orang ini sangat malu kalau harus berdiri dan keluar. Sebagaimana kalau itu terjadi kepada diri kita, maka kita malu. Maka pada saat itu juga orang ini yang senantiasa melakukan dosa ini berdoa kepada Allah, ya Allah, mulai saat ini saya bertobat kepadamu. Ya Allah, mulai saat ini saya akan jauhkan diri saya dari kebiasaan buruk saya melakukan dosa. Dan saya bertobat dengan taubatan nasuha pada saat ini pula, ya Allah.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu juga Allah menurunkan air hujan kepada Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel kaget. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang berdiri untuk keluar dari tempat itu. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau tahu tidak ada satupun orang di Bani Israel ini yang berdiri dan keluar dari tempat ini? Tetapi kenapa engkau turunkan air hujan ini?" Maka Allah sampaikan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, sesungguhnya hambaku ini telah bertobat kepadaku, dan aku terima tobatnya dan aku berikan sebagaimana kalian inginkan, yaitu air hujan." Masya Allah. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, siapakah gerangan orang yang dimaksud itu? Ya Allah, bolehkah tahu saya siapa orang itu?" Maka kata Allah, "Bertahun-tahun saya tutup aib dia. Maka dengan alasan apa hari ini saya buka nama itu kepadamu ya Musa?" Maka sampai hari ini Nabi Musa pun tidak tahu siapa gerangan orang tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran ada 3 kurang lebihnya. Yang pertama adalah bahwa ternyata dosa yang kita lakukan jangan kira tidak berpengaruh kepada tempat kita berada. Ternyata kita memberikan kontribusi kepada rusaknya negara ini kalau kita melakukan dosa. Tidak terlalu jauh lah ke negara ini, satu komplek ini boleh jadi, atau lebih sempit lagi ke rumah kita. Jadi kalau di rumah kita belum selesai masalahnya, karena boleh jadi banyak di antara anggota rumahnya yang senantiasa melakukan dosa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala begitu sangat luas pengampunannya. Maka bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah melakukan dosa, maka itu merupakan aib kita, dan Allah sudah tutup aib itu untuk kita. Maka alasan apa kemudian kita membuka aib kita kepada orang lain? Maka tutup rapat-rapat setiap aib-aib yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Karena Allah pun sudah memaafkan boleh jadi, dan Allah pun sudah menutup aib-aib kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita bersama-sama untuk berdoa kepadanya, untuk diberikan kemudahan di dalam bertobat kepadanya, untuk diberikan kekuatan istiqomah di jalannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.